Kami dari kelompok 2 ingin membuat video podcast tentang tema pergaulan bebas pada remaja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hijrah Mahjura. Saya di sini bertugas sebagai editor dan kameramen. Saya Khalilatul Syarifah sebagai host. Saya Jasmine Damayanti Dela Jalianti sebagai narasumber kedua dan sutradara. Saya Artika Sari Dewi sebagai narasumber. Selamat datang di podcast kami, di mana kita akan membahas masalah pergaulan remaja yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Pada episode kali ini, kita akan fokus pada tema pergaulan remaja bersama saya, Khalilatul Syarifah, dan narasumber kita, Artika Sari Dewi dan juga Jasmine Damayanti Dela Zalianti. Terima kasih telah mengundang saya sebagai narasumber kali ini. Saya sangat senang bisa berbagi pandangan mengenai isu pergaulan bebas remaja. Senang bisa berada di sini juga. Ini adalah topik yang sangat relevan bagi pergaulan remaja saat ini, karena saya melihat ada banyak tantangan yang dihadapi oleh remaja saat ini. Mari kita mulai dengan apa itu pergaulan bebas. Menurut pandangan umum, pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma dan batasan-batasan tertentu, terutama dalam konteks hubungan romantis dan seksual. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ya, saya setuju. Pergaulan bebas seringkali melibatkan kebebasan yang terjalin hubungan tanpa komitmen yang kuat. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan itu juga membawa resiko dan konsekuensi. Saya akan menunjukkan tayangan berita. Mari kita simak bersama-sama. Tawuran antar kelompok remaja siswa SMP terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibat insiden ini 1 orang siswa SMP tewas. Nyawa seorang remaja melayang, kehabisan darah karena banyak luka senjata tajam di tubuhnya. Korban yang merupakan siswa SMP di Kabupaten Bekasi tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Remaja laki-laki yang nyawanya tak tertolong merupakan korban aksi tawuran antar kelompok siswa SMP. Dengan inisial F dan beliau adalah siswa kelas 8. Tawuran ini saya juga tidak tahu dengan pasti ya, dan saya juga merasa kaget karena saya itu dapat beritanya dari teman-teman sekitar pukul 19. Ada teman yang ngebel saya bahwa siswa SMP Negeri 1 Tambun itu korban akibat tawuran. Tawuran antar remaja rupanya terjadi 2 kali pada hari Jumat sore dan malam. Kedua kelompok remaja saling janjian untuk tawuran lewat media sosial. Tapi saat tawuran di malam hari, justru menimbulkan korban jiwa. Jam 14.30. Jam 14.30 mereka sudah tawuran di tempat yang lain, di daerah Garong. Lanjut setelah selesai, mereka sudah deal. Tetapi dengan kekurangan puasan mereka, pada jam 18.30, dia mengambil suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk bergerak jalan kembali. Sabtu siang, jasad korban yang tiba di rumah duka di cabang Bungin, Kabupaten Bekasi disambut air mata keluarga. Orang tua terpukul atas kepergian anak sematawayangnya. Kerabat lain tak menyangka korban pergi selamanya di usia masih belia. Yang saya tahu, saya kan pamannya ya, jadi dia tuh anaknya sopan, baik, sama yang tua tuh nggak pernah songong, nggak betul. Pokoknya baik, sama temennya suka nolong, suka bantu. Tapi ya mungkin udah jalannya seperti ini. Korban disemayamkan di TPU Karanggetak yang tak jauh dari rumah duka. Sementara identitas para pelaku yang sudah diketahui tengah dalam pengejaran polisi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari tayangan berita tersebut, apa yang menjadi penyebab utama dari tawuran semacam ini? Apakah ada faktor-faktor yang mendorong remaja untuk terlibat dalam kekerasan? Baik, ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya. Pertama, masalah sosial dan masalah ekonomi mungkin menjadi salah satu penyebab hal ini bisa terjadi.
di mana remaja yang terlibat seringkali datang dari latar belakang keluarga yang kurang stabil dan menghadapi tekanan sosial yang berat. Selain itu, adanya pengaruh dari teman sebaya dan budaya kekerasan yang terbentuk di lingkungan sekitar juga menjadi penyebab hal ini bisa terjadi. Dan saya akan menambahkan penyebab remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, yaitu pada pengaruh lingkungan sosial, yaitu lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung dapat meningkatkan resiko yang terlibat dalam perilaku negatif. Jika remaja berada di lingkungan yang normalisasi terhadap kekerasan atau tawuran, mereka lebih cenderung untuk terlibat, dan juga kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak yang dapat menyebabkan remaja merasa bebas melakukan apapun tanpa konsekuensi. Menarik sekali. Seberapa besar peran sekolah dan sistem pendidikan dalam mencegah kekerasan semacam ini? Di sini peranan sekolah sangat penting, di mana sekolah harus bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Program-program pencegahan kekerasan, pendidikan tentang resolusi konflik, dan dukungan psikologis untuk siswa bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Menarik sekali. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar mengenai pergaulan bebas remaja? Saya ingin menyampaikan bahwa komunikasi adalah kunci, baik antara orang tua dan anak maupun teman-teman sendiri. Jangan ragu untuk berbicara mengenai apapun hal yang mengganggu atau membuat cemas. Dukungan satu sama lain adalah hal terpenting untuk menghadapi zaman sekarang. Terima kasih banyak atas wawasan berharga hari ini. Kita semua pastinya berharap bahwa kejadian tragis ini menjadi pemicu untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat atau sistem pendidikan kita. Semoga diskusi kita ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada pendengar tentang pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini. Sama-sama, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.